birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para sesepuh di Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah pada kita masih bisa melanjutkan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Yang ini yang keempat ini untuk hari ini yang keempat. Kalau saya masih yang pertama. Alhamdulillah ya, jadi patut kita syukuri walaupun hanya semalam aja, walaupun sekali hari ini ya tetap yang penting wassalatullahi mustamirun ya. Wassalamun mustamirun kulahinin. Yang penting sholawat itu harus selalu senantiasa terus kita sampaikan kepada Rasulullah SAW kulahinin setiap saat. Ya, dengan melalui maulid ini memang diharapkan kita bisa seperti itu. Ya, bisa sekali, bisa sampai 4 kali. Dan memang secara syariat tidak ada. Ya, secara fikih itu tidak ada perintah untuk maulid. Makanya ada yang bilang bid'ah. Ya. Dan karena memang ini di luar fikih. Maulid ini udah masalah ilmu mukasyafah, ya. Sudah masalah hakikat. Gak bisa, makanya nggak nyambung antara mereka yang anti maulid dengan kita ini. Yang jelas, memang ini sudah menjadi ya santapan rohani kita. Ini adalah santapan rohani. Mau nggak mau, maulid inilah yang akan membuat kita ini bisa taqarrub ila Allah, yang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa maulid ya kita nggak akan bisa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cinta itu adalah asas daripada iman. Cinta itu adalah artinya iman kita itu nggak akan sempurna kalau tanpa cinta. Kita menjalankan syariat Islam itu proses untuk menuju cinta. Tapi tidak ada jaminan kalau hanya syariat doang. Kalau kita tidak berusaha memupuk bagaimana arah syariat itu sehingga bisa naik terus, bisa meningkat menuju kepada hakikat. Dan itu ya melalui rasa cinta ini, melalui amalan-amalan yang sifatnya itu yang ya bagaimana kita bisa berwasil, artinya untuk mendekat kepada Allah wasilanya ya Rasulullah SAW. Kalau kita bersolawat hanya sesuai fikih, ya kita hanya baca solawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu doang. Tapi kalau hakikat, ya rasa cinta itu akan lebih dari itu. Kita mungkin akan bosan kalau baca solawat yang standar seperti itu. Mungkin 100 kali, 1000 kali nggak mungkin. Tapi dengan dilantunkan syair, pujian-pujian, bacaan-bacaan tiba, hadroh, ini yang akan membuat, akan bisa mengalahkan nafsu-nafsu syahwat kita, nafsu kita yang kepingin, yang tidak suka dengan amal-amalan seperti ini. Ya, namanya nafsu itu kan selalu mengajak kita kepada kesenangan. Nafsu itu mesti kepingin yang senang. Kita lagi hadir di sini, maka kepinginan nafsu itu adalah kalau bisa malas-malasan tidur di rumah. Ini nafsu. Ketika kita berhasil mengalahkan, melawan nafsu, itulah kebahagiaan kita. Itu yang kita lawan, itulah jihad kita. Melawan nafsu. Kita harus apa yang kita senengin nafsu itu harus kita lawan. Jangan mengikuti kesenangan nafsu. Jadi kebaikan itu selalu berlawan dengan kesenangan nafsu. Jadi bagaimana caranya kebahagiaan itu adalah menjadi kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan karena nafsu. Ya, kebahagiaan yang hakiki ya kalau kita sandarkan kepada Rasulullah SAW. Semua itu enggak ada yang hakiki, enggak ada yang, semua itu semu. Kebahagiaan di dunia ini semu semua. Kecuali kalau kita
sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini kita bersolawat, bermaulid, diiringi dengan zikir, diiringi dengan bacaan-bacaan wasilah para ulama, guru-guru kita. Ini adalah bagian daripada untuk ya kita taqarrub ila Allah dengan wasilah melalui Rasulullah, para ulama semuanya. Kalau enggak kering, ya, kalau enggak kita itu mendengar nama Rasulullah enggak akan bisa menangis, enggak bisa merasakan kehadiran Rasulullah itu enggak bisa. Kalau kita jarang-jarang baca sholawat, jarang-jarang mengadakan maulid. Lalu Abu Lahab aja yang kafir bisa manfaat dengan maulid, dengan membebaskan, dengan rasa gembiranya karena kehadiran Rasulullah SAW ketika lahir. Apalagi yang mukmin seperti kita ini. Ya, kalau kita nggak rajin-rajin maulid, ini bahaya. Nggak ada jaminan kita ini bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Naudzubillah, ya. Maka maulid inilah yang jaminan kita. Ini insya Allah. Kalau sudah kita bicara maulid berarti bicara hakikat. Sebenarnya ini kita nggak perlu belajar banyak-banyak apa itu hakikat yang terlalu teoritis. Kita ikutin maulid aja itu sudah hakikat. Karena ini termasuk ilmu mukasyafah yang nggak bisa dipelajari. Kita senang dengan maulid kayak gini tuh nggak bisa dipelajari. Orang bisa hadir di sini, ini nggak ada pelajarannya, nggak ada. Bagaimana caranya senang hadroh, senang ini nggak ada. Hanya orang-orang tertentu yang memang Allah pilih, yang memang sehingga mau merasakan nikmatnya kita mendengarkan bacaan-bacaan maulid. Nah, lantas mereka-mereka yang belum ya kita ajak, kita coba. Ya. Jadi Rasulullah itu punya sifat Raufur Rahim. Sifat-sifat yang laqad ja'akum rasulun min azizun 'aliman itu harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun sangat kepingin sekali mereka-mereka yang masih belum beriman, mereka-mereka masih yang terbuai dengan urusan dunia. Ini gimana caranya mereka bisa kita ajak. Ini yang perlu kita, ya dakwah kita ya seperti itu. Kita kepingin sebanyak mungkin bisa mengajak orang-orang ini ikut bermaulid. Ya inilah salah satu makna ataupun rahasia-rahasia kenapa sih kita itu selalu ya secara rutin ya seminggu sekali kita mengadakan seperti ini. Ya ini untuk mengisi hati. Gak ada kenikmatan apa yang bisa, artinya kalaupun kita makan enak ya paling ya satu piring lah paling banyak kita makan enak. Setelah itu sudah gak enak, sudah kenyang, sudah gak enak. Itu semu. Itulah keenakan yang semu yang ada di dunia. Jadi atau penderitaan kita juga sama. Walaupun sakit, kita merasakan pandemi ini sudah 2 tahun, itu kan suatu penderitaan. Tapi ya nggak terasa juga. Tahu-tahu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kita semua itu kita sandarkan kepada Allah, nggak ada. Dunia ini nggak ada yang bahagia, juga nggak ada yang sedih. Semua itu ya akan sedih dan bahagia itu adalah bagian daripada ya cobaan kita, kehidupan kita ya seperti itu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita ini bisa beramal soleh. Itu yang doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Jadi yang namanya hasanah, kebaikan, kebahagiaan itu ya dengan amal soleh itu. Bagaimana caranya itu aja, gimana cara kita isi waktu ini. Bagaimana caranya jangan sampai kita ini ada waktu-waktu yang kosong, yang nganggur, kecuali memang untuk sampai kepada akhirat itu lah. Setiap amalan kita itu harus sampai kepada akhirat. Bahkan walaupun urusan dunia ya. Walaupun urusan dunia itu bisa sampai ke akhirat, bisa menjadi modal kita, bekal kita untuk ke akhirat. Karena itu kalau memang niatnya taqarrub, kalau memang untuk taqarrub pada Allah itu bisa menjadi pejabat, menjadi RT, menjadi RW, lurah, menjadi ketua
majelis soal muminin ya, jadi ketua adro, jadi apa ya, urusan dunia, jadi ketua kelompok apa, itu semua itu adalah bagian dari kalau kita sandarkan kepada Allah, kalau kita sandarkan untuk kebaikan, ya itu termasuk taqarrub ila Allah. Ya. Itu termasuk, ya ada lagi memang kelas-kelasnya ya masing-masing ya, ada yang seperti itu. Yang penting jangan sampai, artinya memang ini adalah memang kesana kita itu, ke akhirat semua. Tidak melulu hanya urusan dunia. Ya. Kadang-kadang kita itu malah ada orang seolah-olah kita itu bicara agama, menjadi ustadz lah ya, mengadakan pengajian ya. Tapi ternyata apa? Urusan dunia malah gitu. Bisa jadi, wah pengajian gede-gedenan, meriah, hebat-hebatan lah ya, jor-joran, atau cari ustadz yang bayarannya mahal, ya, terkenal, selebritis apalah. Itu sudah dunia, itu nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ya ini yang kita perlu bisa tahu itu ya, membedakan mana yang memang benar-benar kita ini untuk taqarrub ila Allah dan tidak, mana yang melulu dunia dan mana yang akhirat. Itu. Jadi ibarat kita itu kayak kalau dulu kita punya produk minuman, teh botol lah ya. Kalau kita tahu teh botol itu apapun makannya pasti minumnya teh botol, ya kan? Wah ini paling hebat teh botol itu. Tapi ternyata sekarang sudah nggak ada lagi teh botol. Apa yang menjadi kebenaran saat itu ternyata hilang semua teh botol. Sekarang udah jarang kita temukan teh botol. Sudah dikuasai sama merek-merek yang lain. Merek santri, ya sudah dikuasai. Sudah minumannya sudah bukan, artinya tagline apapun minumnya teh botol itu sudah nggak ada lagi. Jadi itulah apa mindset kita itu perlu dirubah seperti itu. Karena memang ternyata itu pun ternyata ada orang-orang yang sudah punya hakikat tentang urusan bisnis itu yang tahu ini nanti. Jadi ternyata kita juga banyak yang salah. Demikian juga urusan semuanya lah ya. Oh ini ulama besar, yang ahli, yang sudah doktor, profesor ini, kayak itu. Gak mesti, gak bisa seperti itu. Ya. Kalaupun kelihatan itu adalah bagian kecil aja. Maksudnya apa? Kayak misalkan contohnya Imam Syafi'i lah ya. Imam Syafi'i itu kalau menurut versi kita kan ahli fikih, madhab ya. Padahal itu hanya bagian kecil beliau aja. Itu yang nampak buat kita gitu. Kalau beliau itu mukasyafah udah tingkatannya sudah gak terjangkau lah kita. Yang tahunya kita itu produknya Imam Syafi'i itu aja. Padahal yang lain itu karena versi kita seperti itu. Pemahaman kita masih seperti itu. Ya, berarti ulama-ulama yang lain juga sama seperti itu. Termasuk yang kayak sahabat. Siapa sahabat yang paling mulia? Sayyidina Abu Bakar. Beliau ini nggak kelihatan alim, nggak kelihatan pintar, nggak kelihatan menonjol, hadis atau apa, jarang berbicara tentang Abu Bakar. Tapi ternyata beliau ini adalah manusia yang paling imannya paling tinggi di antara manusia semua. Jadi manusia di dunia ini kalau dikumpulin, maka Abu Bakar ini nggak ada yang bisa ngalahin. Seluruh dunia masih nggak bisa ngalahin. Jadi setelah Abu Bakar, separuhnya itu baru Sayyidina Umar, separuhnya. Jadi ternyata memang sudah hatinya ini yang jadi memang sudah. Jadi ilmu itu atau kedekatan kita dengan Allah itu nggak bisa diukur dengan lahirnya. Baru nanti jadi setelah Umar, Sayyidina Abu Bakar, setelah Abu Bakar, Umar. Umar ini yang ilmunya ini di atas rata-rata para sahabat semuanya.
Nah, ini padahal Umar lah ya, apalagi Abu Bakar kan gitu mestinya yang paling tinggi. Itu Umar aja udah di atas semuanya. Ketika Sayyidina Umar wafat itu tinggal 10% ilmu itu ya, tinggal para sahabat. Nah sahabat inilah yang memang beliau inilah mereka istilahnya. Makanya yang pertama itu kalau kita kelompokkan, satu itu kelompoknya kayak Abu Bakar yang ilmunya mukasyafah. Yang kedua kelompoknya memang kayak Sayyidina Umar, yang kayak Sayyidina Umar yang memang Sayyidina Umar itu nggak kelihatan ulamanya, tapi memang mengatur negara. Islam itu berkembang ketika Sayyidina Umar. Jadi beliau itu banyak kayak ngurusin dunia lah, makanya Sayyidina Umar itu. Nah baru yang ketiga kelompok para sahabat yang lain, sisanya inilah yang ulama-ulama ini yang mengajar, yang menyebarkan hadis, menyebarkan Al-Quran semuanya. Jadi kelompok manusia itu seperti itu. Ya, kita tinggal ikut yang mana kita aja. Mau seperti Sayyidina Umar, ya kayak misalkan jadi kepala negara, jadi pejabat, jadi apa, jadi pemimpin apa, itu seperti itu bisa juga. Yang penting adalah nanti kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan khawatir walaupun itu urusan dunia, itu kalau kita niatkan, kita sandarkan pada Allah, maka insya Allah itu akan tetap menjadi modal kita nanti, bisa tetap berpahala, bisa kita bawa nanti ke akhirat. Nah inilah pentingnya kita maulid itu seperti itu. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa kita pelajari, tapi nanti Allah kasih itu. Mayuridillahu bi khairan faqih fiddin. Jadi kita nggak perlu belajar yang, karena ya belajar kita ya syariat standar itu aja. Tapi yang lain Allah yang kasih. Ya dengan wasilah-wasilah melalui Rasulullah, melalui para ulama, ini insya Allah semua itu akan kita dapatkan. Sehingga apa yang kita kerjakan besok, kita berprofesinya apapun, kita nggak usah khawatir. Udah waduh saya ini kok ibadah saya kok kurang, ya pastilah ya, itu harus kita rasakan. Memang kita itu sangat hina di hadapan Allah. Yang bahaya itu malah yang orang-orang yang rajin ke masjid tapi yang ya karena hakikatnya nggak punya ilmu, hakikat nggak dapat, merasa bangga. Wah ini saya udah jadi orang soleh, saya sudah tiap subuh ke masjid, yang saya sudah ini terus tahajud. Gak apa, justru marah mereka ini yang berbahaya. Ya, kenapa? Karena hakikatnya nggak kuat, ilmu hakikatnya nggak kuat, hatinya nggak kuat. Dia lebih mengarah kepada lahiriah, fikih-fikihnya lebih kuat. Padahal itu yang sekarang ini yang godaan kita seperti itu. Jadi apa yang menjadi pandangan kita banyak salahnya, itulah yang masalah. Nah yang paling enak ya kayak gitu, kita ikutin aja, mau ikut ulama udah aman. Ya, siapapun kita ya selama ikut ulama, insya Allah selamat. Itu gandolan lah masalahnya, kita harus gandolan kemana-mana itu, insya Allah selamat. Ya ini aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.